Oke, masih menganalisis keterampilan gerak aktivitas jalan, lari, lompat, lempar pada bab 3, yaitu dalam posisi lari, ya. Kelas 11. Kita masuk pada analisis keterampilan gerak lari jarak menengah. Mengenal aktivitas lari jarak menengah, tentu kita tahu perbedaan tadi ya. Kalau tadi ada beberapa perbedaan, seperti kemarin lari jarak pendek itu berkisar 100 meter, 200 dan 400. Nah, bedanya sama menengah itu lebih sedikit tinggi, yaitu 800 meter, 1500 meter dan 3000 meter. Sedikit berbeda dengan gerakan lari jarak pendek kemarin ya. Akan tetapi pada garis besarnya perbedaan ini terutama pada cara kaki menapak. Nah, perbedaan jarak pendek dan menengah: pada lari jarak menengah, kaki menapak pada ujung tumit dan menolak dengan ujung kaki. Adapun pada lari jarak pendek, menapak dengan ujung-ujung kaki tumit sedikit sekali menyentuh tanah. Kenapa? Karena kita mengeluarkan tenaga itu full power. Nah, sedangkan jarak menengah ini kita harus simpan dulu setengah energinya, karena dengan jarak yang sangat jauh dan tentunya kita harus bisa mengontrol, menyeimbangkan dengan saingan atau rival. Nah, di samping itu, lari jarak menengah dilakukan dengan gerakan-gerakan lebih ekonomis. Nah, itu tadi ya, sedikit ekonomis ya, menyimpan. Kemudian untuk menghematkan tenaga. Nah, kita masuk pada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam lari jarak menengah. Pertama, badan harus selalu rileks selama lari. Ya. Kedua, lengan diayunkan dan tidak terlalu tinggi seperti pada lari jarak pendek. Ketiga, badan condong ke depan. Keempat, langkah tetap dengan tekanan pada ayunan kaki ke depan. Kelima, penguasaan pada kecepatan lari, kondisi fisik serta daya tahan. Keenam, latihan terus-menerus atau teratur, terukur, maju berkelanjutan untuk mengembangkan daya tahan umum dan regenerasi atau pemulihan. Nah, endurance di sini, karena jarak menengah ini memerlukan daya tahan yang baik ya, agar tidak terjadinya sesak napas nanti, kemudian tidak sampai pada finish gitu ya. Dan tentunya memerlukan endurance atau daya tahan. Kemudian latihan interval ekstensif dan intensif. Ekstensif adalah latihan menekankan pada daya tahan umum, sedangkan intensif latihan menekankan pada daya tahan khusus. Nah, kalau kita bicara program itu ada umum, khusus, dan kompetisi. Itu biasanya kita masuk pada materi perkuliahan itu ya, perkuliahan tentang mengenai program latihan. Nah, karena ini kita ajarkan pada tahapan masih siswa, tentunya kita lebih sedikit meringankan materinya. Kemudian latihan padlet atau speed play adalah latihan yang dilaksanakan di alam terbuka. Peserta didik bebas untuk bermain-main dengan kecepatan kita sendiri serta memvariasikan kecepatan tempo larinya. Nah, jadi waktunya gitu ya, atau tempo. Kemudian peraturan dalam lari jarak menengah, hal yang dianggap yang tidak sah dalam lari jarak menengah yaitu melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Ini sudah cukup jelas. Memasuki lintasan pelari lain, ya, mengganggu pelari lain, keluar dari lintasan, terbukti memakai obat perangsang atau bahasa lainnya doping gitu ya. Jadi ini tidak diperbolehkan di dalam kompetisi. Itu bisa dilihat dari peraturan IAAF gitu ya. Itu adalah organisasi yang terkenal di dunia dan itu adalah payungnya dari atletik, mother of sport. Kemudian petunjuk-petunjuk dalam lari jarak menengah: berlarilah di sisi lintasan yang paling dalam dari lintasan, secepat mungkin mengambil posisi sebagai pelari terdepan atau mengikuti pelari terdepan.
Kalau ingin melampaui lawan, lakukan secepatnya. Usahakan berlari dengan kecepatan yang tetap, mulai dari start sampai kurang 200 meter dari garis finish, dan berusaha untuk mengejar lawan atau meninggalkan lawan, serta melakukan lari cepat terakhir kira-kira 50 meter menjelang finish. Dalam keadaan yang terjepit, misalnya di muka dan di samping tertutup oleh lawan, perlambat sedikit menjelang sampai di bagian yang lurus, dan kemudian secepatnya melampaui lawan sampai kira-kira 5 meter di depan sampai garis finish. Nah, petugas dan atau juri dalam lomba lari jarak menengah terdiri: starter, yaitu petugas yang memberangkatkan pelari; recalcitrant, yaitu petugas yang mengecek atau memanggil para pelari; timer, yaitu petugas pencatat waktu; pengawas lintasan, yaitu petugas yang berdiri pada tempat tertentu dan bertugas mengawasi pelari apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran; juri kedatangan, yaitu petugas pencatat kedatangan pelari yang pertama sampai dengan terakhir dan melakukan ranking atau urutan kejuaraan; kemudian juri pencatat hasil, yaitu petugas pencatat hasil setelah pelari memasuki garis finish. Ini bisa juga kita tinjau kalau di Indonesia itu peraturan PASI ya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kalau internasionalnya apa tadi? IAAF ya. Kemudian analisis keterampilan gerak start. Berdiri lari jarak menengah. Nah, teknik atau gaya lari jarak menengah merupakan masalah individu. Meskipun benar bahwa terdapat bentuk ideal yang menghasilkan keseimbangan sempurna antara kecepatan maksimum dan gaya menghemat tenaga, permasalahannya tetap ditentukan oleh individu yang bersangkutan. Teknik lari yang akan dibahas adalah teknik start, teknik lari, dan teknik memasuki garis finish. Nah, kita lihat pada gambar titik 35 sikap start berdiri lari jarak menengah ya. Ini startnya. Kalau tak lari jarak pendek itu start jongkok. Ya, ini startnya berdiri jarak menengah. Nah, kita masuk pada analisis keterampilan gerak lari jarak menengah. Ya, jarak menengah. Cara melakukan jarak menengah sebagai berikut dapat kita lihat pada gambar 3.36 gerak langkah kaki jarak menengah. Artinya sedikit menyentuh tanah dan terkontrol. Kemudian kita lihat pada gambar 3.37 gerak kaki terkoordinasi dari jarak menengah. Seperti itu ya. Kemudian gambar 3.38 gerak langkah kaki lari jarak menengah. Nah, ada gaya topang, layang, dan topang kembali. Ini bentuknya. Kenapa gitu ya? Karena dalam posisi jarak menengah ini kita harus menyimpankan energi, tidak boleh secepat lari jarak pendek tadi ya. Cara melakukannya ini dapat kita lihat ya, dari perbedaan lari jarak pendek dengan jarak menengah tadi ya. Nah, aktivitas pembelajaran ini yang pertama kita bisa lakukan pada saat menapakkan kaki pada tanah atau lintasan ini ya. Dimulai dari ujung kaki ke tumit dan terus menolak lagi dengan ujung kaki. Kemudian peganglah pengangkatan lutut sewaktu berlari tidak terlalu tinggi atau lebih rendah bila dibanding dengan lari jarak pendek gitu ya. Ini ya. Kemudian gerakan lengan lebih ringan, artinya tidak sekuat seperti lari jarak pendek, dan dengan langkah konstan. Konstan itu stabil ya. Dengan stabil, jangkauan lebih tetap ya, atau jangkauan lebih tetap dan terkoordinasi. Ini dia pada gambar 3.37.
ya. Kemudian lengan digerakkan atau diayun mulai dari bahu dan gerakan ke samping sedikit dari bahu itu. Posisi badan agak condong ke depan, tetapi jangan kaku atau rileks, dan pandangan harus ke depan, ya. Pandangan ke depan. Nah, susunan rencana perbaikan baik sendiri maupun bersama teman. Aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan yang gerakan yang ada. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi yaitu sikap badan kaku, cara ayunan tangan atau kaki yang kurang pas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan keterampilan yang sesuai dengan tujuan gerak dari teknik lari jarak menengah tersebut. Usahakan untuk menghindar kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, kita masuk pada analisis keterampilan gerak memasuki garis finish, ya, lari jarak menengah. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.39 saat memasuki finish. Nah, kesalahan yang sering terjadi, sikap badan kaku, memperlambat kecepatan, meloncat. Ini sering nih, meloncat. Hindari meloncat, nanti bisa cedera saking rianya dalam posisi finish. Tangan berusaha meraih pita garis finish. Cara ayunan tangan atau kaki yang kurang pas, kaki badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan keterampilan sesuai dengan tujuan gerak cara memasuki garis finish lari jarak menengah tersebut. Nah, ringkasan, lari jarak menengah termasuk salah satu nomor lari dalam atletik. Nomor lari yang termasuk yang menengah yaitu menempuh jarak 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Nomor ini dipertandingkan baik dan dalam event daerah, regional, maupun nasional dan internasional. Nomor lari ini menggunakan start berdiri, ya. Beberapa keterampilan yang perlu untuk diketahui dan dikuasai adalah keterampilan dalam melakukan start, keterampilan dalam lari, serta keterampilan dalam memasuki garis finish. Nah, bedanya lari jarak pendek kemarin yaitu start jongkok, dan menengah startnya berdiri. Itu salah satu perbedaan. Kemudian perbedaan yang lain yaitu kita tidak menggunakan tenaga secara total, karena dengan jarak tempuh yang jauh dan pastinya waktu yang lama, tentu agak sedikit menyimpan tenaga. Penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih. Itulah materi kita tentang lari jarak menengah. Jangan lupa like, comment, share, dan tidak lupa subscribe tentunya, agar saya bisa bersemangat untuk memberikan materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.